Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa program studi akuntansi Diploma 3 ini berdasarkan penilaian dari BAN PT memiliki peringkat terakreditasi A. Selanjutnya saya sampaikan dosen atau staf pengajar program studi akuntansi Diploma 3. Yang pertama saya sendiri, Nilo Gede Erni Silindawati, pendidikan S2 dan S3 di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian Bapak Gede Agus Pertama Yudantara, beliau lahir di Singaraja 26 Agustus 1982. Pendidikan beliau terakhir adalah S2 Magister Akuntansi di Universitas Brawijaya. Kemudian berikutnya Bapak Gede Adi Yuniarto SE AK MSI. Sekarang beliau sudah doktor, menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian Bapak Putu Gede Diatmiko SE AK MSI. Beliau lahir di Kapal Badung 15 Agustus 1970. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi. Pendidikan beliau terakhir adalah S3 di Universitas Udayana. Kemudian berikutnya Ibu Lucy Sri Musmini STAK MSI. Beliau lahir di Singaraja 10 Mei 1971. Pendidikan beliau S2-nya di Universitas Gadjah Mada dan S3 di Universitas Brawijaya. Kemudian Ibu Dr. Desak Nyoman Sri Warastuti STAK MSI. Beliau lahir di Gianyar 6 Desember 1979. Beliau pendidikannya juga S3 di Universitas Brawijaya. Kemudian berikutnya Ibu Igusti Ayu Purnamawati STAK MSI. Beliau lahir di Mataram 4 November 1979. Pendidikan beliau sedang S3 di Universitas Udayana. Kemudian berikutnya Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan STAK MSI. Beliau lahir di Denpasar 11 Mei 1982. Sedang juga kuliah S3 di Universitas Brawijaya. Berikutnya Bapak Made Dwito Atmaja SCMSI. Pendidikan beliau adalah S2 di Universitas Udayana. Kemudian Putu Ria Astria MACC. Beliau tamatan S2 Universitas Gadjah Mada. Dalam proses perkuliahan, di samping kalian diampu oleh dosen-dosen yang Ibu sebutkan tadi, juga kalian dibantu oleh staf dosen lain yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Berikutnya saya sampaikan visi dan misi program studi akuntansi. Yang pertama visinya adalah menjadi program studi vokasi akuntansi unggul dan berjiwa wirausaha berlandaskan falsafah Trihito Karana di tahun 2045. Misinya yang pertama menyelenggarakan program vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermartabat, kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter di bidang akuntansi. Kemudian yang kedua menyelenggarakan penelitian, ketiga menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, keempat menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi lain, serta yang kelima mengembangkan budaya wirausaha mandiri. Tujuan prodi pertama menghasilkan tenaga ahli media profesional di bidang akuntansi yang mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya, kemudian menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam. Ketiga, menghasilkan karya penelitian dan publikasi. Keempat, menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat. Yang kelima, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Dan yang keenam, menghasilkan lulusan berkualitas dan memiliki jiwa wirausaha. Profil program studi akuntansi Diploma 3.
Yang pertama adalah sebagai teknisi akuntansi, kemudian sebagai manajer keuangan, perancang sistem akuntansi, wirausaha mandiri, dan diharapkan kelima menjadi auditor. Kurikulum program studi akuntansi beberapa kali mengalami perubahan. Nah, yang ini terakhir untuk kurikulum 2019. Nah, di semester 1 untuk mahasiswa baru akan memperoleh atau mengambil SKS sebanyak 20 yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Trihita Karana, Pengantar Ekonomi, Matematika Ekonomi, Pengantar Akuntansi, Pengantar Bisnis, dan bank dan lembaga keuangan lainnya. Di semester 2, mahasiswa baru juga memperoleh 21 SKS. Nah, ini bisa kalian lihat di PowerPoint-nya Ibu. Kemudian semester 3 kalian mengambil 24 SKS, terus semester 4 22 SKS, semester 5 24 SKS, dan terakhir di semester 6 kalian akan melakukan praktek kerja lapangan dan menyusun tugas akhir. Yang memiliki beban SKS itu adalah 9 SKS. Jadi total SKS yang kalian tempuh nanti sebanyak 120 SKS. Kegiatan kemahasiswaan program studi akuntansi, kita melakukan seminar program studi, kemudian ada olimpiade akuntansi, kemudian di akademik mengikuti lomba-lomba, baik itu lomba PKM, DASA atau akademik yang lainnya. Kemudian ada bidang olahraga, sport, kalian bisa mengikuti olahraga yang berkaitan dengan sepak bola, basket, tenis, dan sebagainya. Kemudian di bidang seni ada kreativitas seni, suara, musik, tari, dan sebagainya. Nah, perlu Ibu sampaikan untuk mahasiswa baru adalah bagaimana proses akademik itu dilakukan. Yang pertama, kalian diharapkan mengetahui dan membaca buku pedoman akademik, kemudian melakukan pembayaran UKT, mengisi KRS, kemudian melihat kartu hasil studi kalian. Nah, kemudian kalian kumpulkan KRS KHS yang sudah ditandatangani ke Kaprodi, kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengikuti semua program dengan baik dan maksimal, serta ikuti semua sistem yang sudah ada. Nah, untuk kegiatan yang dapat kalian lakukan, kalian bisa diharapkan aktif dan terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan soft skill, kemudian selalu menggali informasi terkait dengan peningkatan kompetensi baik akademik, soft skill, dan kompetensi lainnya. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan kesantunan dengan dosen, pembimbing akademik, korprodi, pimpinan untuk menjadi lulusan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan profil program studi. Bahasa yang diharapkan kalian itu menggunakan bahasa komunikasi yang bagus. Ucapkan misalkan salam, Om Swastiastu, ucapkan selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama, dari mana, dan NIM, paparkan tujuan, ucapkan permohonan, ucapkan salam penutup, disertai terima kasih. Kemudian fashion, seragam sesuaikan dengan hari yang telah ditentukan. Pakaian adat dipergunakan setiap hari Kamis. Pakaian saat di kampus harus sopan dimanapun semasa ada di area kampus Sindiksa, baik kegiatan resmi ataupun kegiatan lainnya. Rambut tidak boleh disemir dan tidak boleh bertato. Yang terpenting juga kalian harus menjaga kebersihan dan ikut merawat fasilitas yang ada di Undiksa. Nah, dalam kartu rencana studi kalian akan banyak mendapatkan materi terapan karena kita sistem paket, sehingga
satu semester kalian harus lulus. Nah, saat perkuliahan kalian mestinya hadir saat kuliah, ikut perkuliahan sesuai dengan yang direncanakan dan yang ditetapkan oleh dosen, yang dapat dilihat juga di dalam buku pedoman. Nah, dalam kartu hasil studi nanti kalian mendapatkan setiap perkuliahan disesuaikan dengan dosen pengampu, ada ulangan, kuis, kemudian ada penilaian sikap, tugas, ujian tengah akhir semester, kemudian ujian akhir semester. Nilai akan diumumkan secara online, nilai berpedoman pada pedoman yang ada di buku pedoman program studi. Di semester 6 kalian sesuai dengan pemaparan SKS yang kalian tempuh itu, di semester 6 kalian akan mendapatkan melakukan praktek kerja lapangan magang rutin yang dilaksanakan oleh universitas melalui program studi. Nah, program khusus yang ditawarkan oleh universitas misalkan ada magang di BUMN dengan mengikuti seleksi yang sudah ditentukan. Tugas akhir kalian diharapkan memenuhi SKS yang sudah ditentukan, kemudian sudah lulus semua mata kuliah, sudah mengikuti praktek kerja lapangan. Untuk tugas akhir ini kalian akan mendapatkan pembimbingan dari dosen yang sudah ditentukan oleh Kaprodi. Topik tugas akhir itu sesuaikan dengan tentang akuntansi. Tema ditentukan oleh mahasiswa namun mendapat persetujuan dari pembimbing akademik dan Korprodi. Nah, setelah itu kelulusan kalian akan mendapatkan ijazah, surat keterangan pendamping jasa, dan sertifikat kompetensi. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa kalian diharapkan memiliki sikap yang lebih baik yang dapat berguna bagi masyarakat, memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan lainnya yang dapat menunjang karir dan kehidupan. Ya, demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih.